yashaku ahadukum bisyaukatin fi rijli wa ana la ajidu ala ma'ha fi qalbi. Andaikan satu saja umatku, kata Nabi, terkena duri di kakinya, maka aku pun merasakan rasa sakit yang sama di dalam hatiku. Bahkan sampai akhir hayatnya, ketika malaikat Israel sudah datang membawa kabar gembira, wahai Rasul, seluruh pintu surga sudah dibuka, semua bidadari sudah menunggu. Tapi apa yang dengar dari lisannya? Ummati, ummati. Kata Nabi, umatku, umatku. Malaikat heran bertanya, kenapa wahai Rasul? Akhafu ala ummati min ba'di. Aku takut sama keadaan umat ini setelah aku meninggal nanti. Karena beliau katakan, la ya'ti alaikumuz zaman ila zaman alladzi ba'dahu syarrun minhu. Enggak datang sama kalian wahai umatku suatu zaman, suatu keadaan, kecuali keadaan setelahnya lebih buruk daripada keadaan sebelumnya. Bahkan akan datang, kata Nabi, suatu keadaan yushaku antadal ummah kam tada'a ila qasatiha. Akan datang suatu keadaan di mana umat Islam ini bagaikan makanan di atas meja makan, diserang dari segala penjuru, dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah. Sahabat bertanya, wahai Nabi, apakah karena jumlah kita sedikit pada hari itu sampai segitu mudahnya kita diserang dari segala penjuru? Kata Nabi, lah enggak, kalian enggak sedikit. Antum kasirun yauma idin, kalian banyak pada hari itu, bahkan ditas. Tetapi banyaknya kalian tidak menjadikan sebuah kekuatan yang besar. Banyaknya kalian, kata Nabi, usaun kabusai saili. Bukannya bencana, Nabi sendiri yang bilang dalam hadisnya, ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan yang terjadi pada umatku rahmat, sebuah anugerah yang besar. Ini sunnatullah, Allah yang pengen, Allah yang berkehendak. Yang namanya perbedaan, hadirin, gak hanya terjadi pada zaman sekarang, bahkan sejak zaman Nabi dulu udah banyak perbedaan di kalangan para sahabat. Pernah hadirin, suatu saat ketika Nabi selesai perang Khandaq, Nabi SAW mengutus sebuah pasukan menuju Bani Quraidah. Sebelum berangkat ini pasukan, Nabi melarang wanti-wanti pada pasukan tersebut. Apa kata Rasul? La yusalliyanna ahadukum al-asra ila fi Bani Quraidah. Ingatlah wahai pasukan, jangan ada satupun dari kalian yang melaksanakan sholat asar kecuali sudah sampai di Bani Quraidah, kecuali sudah sampai di tujuan. Kemudian gak lama ini pasukan berangkat, tapi karena berangkatnya telat, sampainya telat juga. Ketika masih di tengah jalan, pasukan melihat ke atas, langit udah mulai mendung, udah mulai gelap. Sebagian dari mereka mengatakan, kalau kita nurut apa perintahnya Nabi, maka habislah waktu sholat asar, nggak kebagian lagi. Kemudian akhirnya ini pasukan di tengah jalan debat, ini pasukan ribut, maka pecahlah jadi dua kelompok. Jadi berapa kelompok? Sabaraha? Sabaraha? Kelompok pertama melaksanakan sholat asar di tengah jalan. Kelompok kedua melaksanakan sholat asar di Bani Quraidah sesuai perintahnya Nabi. Ketika udah sampai, udah pulang di Madinah, ini kelompok kedua ngadu sama Nabi, wahai Rasul, sebagian dari kita gak nurut apa perintahmu. Sebelum berangkat kau udah melarang, mewanti-wanti, jangan ada yang melaksanakan sholat asar kecuali udah sampai di Bani Quraidah, kecuali udah sampai di tujuan. Tapi sebagian dari kita malah sholat asar di tengah jalan, wahai Nabi. Kemudian Nabi SAW bertanya sama kelompok yang pertama, wahai sahabatku, kenapa kalian melaksanakan sholat asar di tengah jalan? Kenapa kalian gak nurut apa perintahku? Sahabat di kelompok pertama menjawab, wahai Nabi, kita paham apa maksudmu. Kau menyuruh kita seperti ini, itu masalahnya bukan karena sholat asar di tengah jalan atau di tujuan, tapi ini perintah biar kita nggak
santai, biar kita buru-buru di jalan, sehingga sebelum waktu sholat asar selesai kita udah sampai di Bani Quraidah, kita udah sampai di tujuan. Tapi karena berangkatnya telat, sampainya telat juga. Kalau kita sholat asar di tengah jalan, kalau kita sholat asar di tujuan, maka habislah waktunya. Makanya wahai Rasul, kita kelompok pertama melaksanakan sholat asar di tengah jalan. Kemudian Nabi tersenyum mengatakan, ahsantum, bagus, saya senang sama kalian. Kemudian Nabi nanya sama kelompok yang kedua, wahai sahabatku, kenapa kalian melaksanakan sholat asar di Bani Quraidah? Apakah kalian nggak tahu kapan habis waktu sholat asar? Kenapa kalian telat? Kelompok kedua ngejawab, wahai Rasul, setiap hari kita sholat asar bersamamu berjamaah di masjid, kita nggak pernah telat. Tapi karena kemarin engkau melarang kita melaksanakan sholat asar kecuali udah sampai di tujuan, kecuali udah sampai di Bani Quraidah, makanya kita di kelompok kedua nggak berani melaksanakan sholat asar kalau belum sampai di Bani Quraidah. Kita nurut samamu wahai Nabi. Kemudian Nabi tersenyum mengatakan, ahsantum, bagus, saya senang sama kalian. Nah hadirin, ini dua kelompok sahabat yang berbeda pendapat, tapi sama Nabi dua-duanya nggak bisa